warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan agar kita terus memupuk kebaikan di dunia dan menyebarkan kebajikan serta memperbanyak ibadah untuk bekal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wafikah Yasmin Azhar MKom selaku pembimbing kami sehingga kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah fisika dasar tentang kerja atau usaha dan energi. Sebelumnya kami masuki materi yang akan kami sajikan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu yang pertama Ayu Saskia, kemudian yang kedua Dedi Saputra Hendriawan, ketiga Gina Fadila Martiasari, keempat Jumadi, kemudian Riko Fitriansah, Rizka Amalia, Selsa Aurelia Hidayat, dan dosen pengampu kami yaitu Wafikah Yasmin Azhar MKom. Fisika merupakan cabang sains yang mempelajari tentang gejala alam yang terkait dengan materi dan energi. Usaha, energi, dan daya merupakan salah satu materi fisika yang konseptual dan memiliki banyak pengaplikasiannya di lingkungan sekitar. Pokok bahasan yang kami bahas yaitu yang pertama tentang konsep kerja dan energi, kedua energi kinetik, ketiga energi potensial, keempat energi mekanik, kelima yaitu tentang gaya konservatif dan non konservatif, kemudian yang terakhir yaitu tentang daya. Yang pertama yaitu konsep kerja dan energi. Dalam ilmu fisika, seseorang dikatakan melakukan kerja atau usaha jika ia memberi gaya F pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah posisi sejauh S. Kerja atau usaha didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Secara sistematis dapat kita rumuskan yaitu dimana W yaitu kerja atau usaha sama dengan F yaitu gaya dikalikan dengan S perpindahan dalam 1 meter dikalikan dengan cos yaitu sudut antara gaya dengan perpindahan, atau W sama dengan F kali S. Berikut kami jelaskan dalam contoh soal. Jika benda bermassa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek, kemudian jika benda didorong dengan gaya sebesar 100 Newton yang membentuk sudut 35 derajat terhadap arah horizontal, berapa besar usaha jika perpindahan benda tersebut sejauh 5 meter? Diketahui M yaitu 10 kg, kemudian F-nya 100 Newton, kemudian sudutnya 35 derajat, sedangkan dan S yaitu perpindahannya sejauh 5 meter. Ditanya W yaitu berapa besar usaha. Jawabannya, jika dikarenakan permukaan datar dan licin maka massa benda dapat kita abaikan. Ingat rumusnya yaitu usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan yaitu 5 meter dikalikan dengan cos sudutnya yaitu 35 derajat, maka sebesar 410 joule. Jadi besarnya usaha adalah 410 joule. Energi yaitu ukuran kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi mirip dengan konsep gaya dan gerak. Konsep usaha dan gerak adalah konsep dasar untuk memahami permasalahan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, hukum dasar gerak yang dapat menjelaskan secara lengkap adalah hukum Newton. Bentuk dari energi. Yang pertama, energi cahaya, energi panas, energi nuklir, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang energi kinetik akan dibahas oleh saudara Ayu. Silakan saudara Ayu. Yang kedua energi kinetik.
Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos, yang artinya bergerak. Oleh karena itu, semua benda yang bergerak sudah pasti memiliki energi kinetik. Benda bermassa M dan sedang bergerak dengan kecepatan V memiliki energi kinetik sebesar. Rumus kinetik adalah EK sama dengan setengah MP persegi. Keterangan EK sama dengan energi kinetik atau disebut dengan joule. M sama dengan massa atau disebut dengan kilogram. V sama dengan kecepatan atau disebut dengan meter per sekon. Contoh soal, sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Dan energi apa yang akan timbul? Diketahui M sama dengan 500 kg. V sama dengan 25 meter per sekon. Ditanya Eka dan energi yang timbul jika mobil rem mendadak. Jawabnya, Eka sama dengan setengah M V persegi sama dengan setengah dikali 500 dikali 25 persegi sama dengan 156.250 Joule. Dan energi yang timbul setelah direm mendadak adalah energi panas dan energi bunyi yang timbul dari gesekan rem dengan as roda dan ban mobil dengan jalanan. Kemudian yang ketiga tentang energi potensial akan dibahas oleh Selsa. Silakan Selsa. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda akibat adanya pengaruh kedudukan benda tersebut. Semakin tinggi suatu benda dari permukaan tanah, maka akan semakin besar energi potensial yang dimiliki. Selain tinggi energi potensial juga dipengaruhi oleh massa benda dengan satuan meter dan percepatan gravitasi bumi dengan satuan G. Massa benda yang semakin berat akan membuat energi potensial yang dihasilkan juga akan semakin besar. Besar gravitasi bumi memiliki nilai rata-rata dan hampir sama pada setiap permukaan bumi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Secara sistematis, energi potensial memiliki rumus yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana dengan EP memiliki arti yaitu energi potensial dengan satuan Joule, M dengan arti massa, juga dengan satuan kilogram, G dengan gravitasi bumi dan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah tinggi benda dengan satuan meter. Ada pula contoh soal dari energi potensial, yaitu suatu benda bola basket memiliki massa 3 kg terletak di atas lemari. Jika bola basket tersebut diketahui memiliki energi sebesar 90 Joule, maka berapa ketinggian dari bola basket di lemari tersebut? Jawabnya adalah diketahui gravitasi sebesar G sama dengan 10 meter per second kuadrat, yaitu EP sama dengan 90 Joule, dan massa yaitu 3 kg. Yang ditanya adalah ketinggian, maka jawabannya EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya adalah 90 Joule sama dengan 3 kali 10 kali H. 90 sama dengan 30 kali H, H sama dengan 90 dibagi 30, yang mana menghasilkan angka 3 meter. Jadi, ketinggian dalam bola tersebut adalah 3 meter. Yang keempat, yaitu energi mekanik. Energi mekanik
merupakan energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Sifat energi mekanik nilainya selalu tetap, meskipun energi kinetik dan potensialnya berubah-ubah. Jika energi kinetiknya minimum, maka energi potensialnya maksimum. Begitupun sebaliknya. Jika energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya minimum. Hal inilah yang membuat nilai energi mekaniknya selalu tetap. Secara sistematis, dapat dirumuskan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK dengan keterangan EM yaitu energi mekanik dengan satuan Joule, EP yaitu energi potensial satuannya Joule, EK yaitu energi kinetik dengan satuannya Joule. Adapun contoh dari energi mekanik yaitu buah apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon dengan ketinggian 8 meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada buah apel. Diketahui, massanya yaitu 300 gram diubah menjadi satuan kilogram jadi 0,3. Gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggiannya 8 meter. Ditanya EM yaitu energi mekanik, penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi, yaitu EM sama dengan EP ditambah EK. Cari energi potensialnya dulu dengan rumus G dikali M dikali H. G-nya 10, M-nya 0,3, H-nya 8. Dan energi kinetiknya 0. Kenapa energi kinetiknya 0? Karena benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Jumlahkan 10 dikali 0,3 dikali 8 ditambah 0 sama dengan 24 Joule. Jadi besar energi mekaniknya adalah 24 Joule. Yang kelima, gaya konspiratif dan non-konspiratif. Gaya konspiratif adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total yang dimiliki benda selama bergerak. Dan gaya non-konspiratif adalah gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan energi total yang dimiliki benda selama berpindah. Contoh gaya konspiratif: 1. Gaya gravitasi, 2. Gaya elatisasi, 3. Gaya listrik. Contoh gaya non-konspiratif: 1. Gaya gesekan, kedua gaya hambatan udara. Gaya dikatakan konspiratif apabila kerja yang dilakukan oleh sebuah benda yang bergerak di antara kedua titik tidak tergantung pada lintasan yang ditempuhnya, melainkan hanya tergantung pada keadaan benda di kedua titik tersebut. WPQ lintasan 1 sama dengan negatif WPQ lintasan 2. WPQ lintasan 1 tambah WPQ lintasan 2 sama dengan 0. Kerja gaya konspiratif W konspiratif AEK dikurang AEP. Gaya dikatakan non-konservatif apabila kerja yang dilakukan oleh sebuah benda yang bergerak di antara kedua titik tergantung pada lintasan. WAB sepanjang D tidak sama dengan WAB sepanjang S. Jadi kerja gaya non-konservatif, W non-konservatif sama dengan delta EK ditambah delta EP sama dengan delta EK ditambah EP, yaitu delta EM. Daya. Daya adalah laju perubahan usaha yang dilakukan tiap detik. Daya juga bisa diartikan sebagai rata-rata perubahan dari kerja atau usaha, bisa dibilang W, yang dilakukan dan diperoleh dengan membagi W dengan waktu T, yang diperlukan untuk melakukan kerja atau usaha tersebut. Dalam bentuk persamaan, P sama dengan W bagi T. Terangan. P sama dengan daya, Joule per detik, sama dengan watt. W sama dengan kerja atau usaha Joule. T sama dengan waktu atau second.
Bentuk lain dari daya, yaitu daya dapat pula didefinisikan sebagai perubahan daya dari energi dibagi waktu. P sama dengan perubahan energi bagi waktu. Karena kerja, energi, dan waktu merupakan besaran skalar, maka daya juga merupakan besaran skalar. Karena W sama dengan Fs, maka daya rata-rata juga dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F kali P. Dan ini contoh soal pertama. Seseorang bermasa 60 kg memanjat pohon kelapa hingga ketinggian 5 meter selama 10 detik. Daya yang dibutuhkan orang tersebut agar dapat memanjat pohon kelapa adalah diketahui gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui M sama dengan 60 kg, A sama dengan 5 meter, T sama dengan 20 sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tanyakan P. P sama dengan W bagi T, kita cari besar usaha W. W sama dengan M kali G kali H, sama dengan 60 kali 10 kali 5, sama dengan 3000 Joule. Maka P sama dengan W bagi T, sama dengan 3000 bagi 10, yaitu 300 Joule atau second. Jadi daya yang dibutuhkan orang tersebut adalah 300 Joule per second. Contoh soal kedua, dalam waktu 5 menit sebuah lampu pijar menggunakan energi listrik sebesar 9000 Joule. Hitung daya listriknya. Diketahui T sama dengan 5 menit sama dengan 300 second. W sama dengan 9000 Joule. Ditanyakan P. P sama dengan W bagi T, yaitu 9000 per 300 dan 30 Joule per second atau 30 watt. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan. Yang pertama dari Aswandi FC Wibowo 2012, pendekatan multirepresentasi dalam pembelajaran usaha energi dan dampak terhadap pemahaman konsep mahasiswa, ISSN 16931246. Kemudian yang kedua dari Apriliana DKK tahun 2015 tentang pengembangan modul fisika konseptual pada materi usaha energi dan daya untuk peserta didik kelas 10 SMK Harapan Kartasura, ISSN 22527893. Yang ketiga dari Nur Husnul DKK tahun 2020 tentang analisis pemahaman konsep siswa berdasarkan multirepresentasi pada materi usaha dan energi kelas 9 SMA Negeri 1 Banawa Tengah, ISSN 23546140. Kemudian Evelina Astra Patriot tahun 2019 yang berjudul Analisis Level Pemahaman Siswa pada Konsep Usaha dan Energi melalui penerapan pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi, ISSN 25496158. Dan yang terakhir dari Zainul Mustafa DKK tahun 2016 berjudul Pemahaman Konsep Siswa SMA tentang Usaha dan Energi Mekanik, ISBN 9786029286212. Demikian hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.